Adapun kejang itu kemungkinan besar berawal dari tetanus. Tetanus itu disebabkan oleh luka yang terbuka. Perhatikan, pas pusernya itu sebaiknya teman-teman dikasih minyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangun Channel, teman-teman. Kali ini saya berada di kandang kambing, yang mana di kandang kambing ini menerapkan sistem breeding, teman-teman. Nah, untuk jumlah sendiri ini cukup banyak, guys. Semuanya ada 35 ekor. Breeding dalam jumlah banyak, ada beberapa keuntungan yang akan didapat oleh sang peternak, teman-teman. Salah satunya ketika panen cempe itu jumlahnya banyak, sehingga kalau dijual tentunya akan mendapatkan hasil penjualan yang banyak juga. Untuk keuntungan yang kedua, teman-teman, ternak kambing ini jika dalam jumlah banyak, teman-teman ini menang di pakan. Maksudnya menang di pakan itu seperti apa? Dengan jumlah yang banyak, populasi banyak seperti ini, kambing ini menjadi rakus karena dia bersaing dalam soal makan, takut nggak kebagian, sehingga apapun yang ada di hadapannya itu pasti akan dimakan. Nah, ini dua keuntungan orang yang breeding dalam jumlah banyak. Namun teman-teman juga perlu memahami bahwasanya ternak kambing jika dalam jumlah banyak itu juga punya problem banyak, teman-teman. Yang pertama dalam soal penyediaan pakan, tentu jumlahnya juga harus lebih banyak jika dibandingkan dengan seseorang yang ternak kambing jumlahnya sedikit. Ini dalam hal pakan. Kemudian soal menjaga kebersihan, tentunya teman-teman akan sedikit memakan waktu karena kandang tentu lebih luas. Terus soal perhatian, teman-teman juga harus memiliki waktu lebih karena jumlahnya banyak, harus diperhatikan. Karena dalam jumlah banyak ini kalau nggak teliti, biasanya teledornya itu ada kambing yang kurang sehat, kita tidak mengetahuinya gitu. Makanya sembari membersihkan kandang ataupun memberi pakan, ini teman-teman harus benar-benar jeli memperhatikan kambing satu persatu kalau ada yang kurang sehat. Nah, ini sekarang kita lihat pakannya. Ini adalah silase dari daun singkong, teman-teman. Ini kalau untuk kambing yang jumlahnya tidak terlalu banyak, biasanya ini perlu berlatih. Mungkin dalam waktu seminggu baru doyan. Karena pakan yang baru dikenal oleh kambing tentunya perlu waktu untuk membuat kambing ini doyan memakannya. Namun teman-teman tidak perlu khawatir. Ini ada teori-teori supaya kambing ini doyan dengan silase seperti ini, guys. Salah satu cara, teman-teman, sebelum mengasih silase, bersihkan dulu palongan sampai benar-benar bersih, tidak ada satupun rumput atau pakan yang tersisa di palongan. Diamkan 1 sampai 2 jam biar kambing ini lapar. Setelah itu kasihlah palongan dengan
silase tersebut, teman-teman. Nah, jika kambing sudah dalam keadaan lapar, adanya silase, maka dia akan mulai nyicipi, teman-teman ya. Perlahan mulai nyicipi karena dia didorong oleh nafsu makan, perut kosong. Akhirnya mau nggak mau dia akan makan, walaupun tentunya tidak langsung lahap. Cara yang kedua, teman-teman bisa di atas silase ini ditabur dengan pisang mateng yang diiris-iris, teman-teman. Ini untuk kambing yang baru kenal dengan silase ya guys ya. Jadi pisang yang sudah mateng itu diiris kecil-kecil, tabur di atas silase. Nah, nanti dia makan dari pisang tersebut, lama-kelamaan juga akan makan silasenya. Kemudian cara yang selanjutnya, teman-teman, ini cukup mudah juga. Nah, kalau teman-teman mau melatih silase tapi kambingnya belum doyan juga, teman-teman bisa ambil roiko secukupnya, seduh dengan air, selanjutnya ciprat-cipratkan. Apa namanya ciprat-cipratkan itu kalau bahasa Indonesia, guys? Ya dibasahi ya silasenya dengan air yang sudah diaduk dengan roiko tersebut, teman-teman ya. Ini untuk latihan. Nanti seperti itu kambingnya juga akan doyan. Jadi itu 3 cara untuk membuat kambing ini doyan makan silase, guys. Nah, di sini di tempat kami ini, walaupun ada silase, ini nanti masih akan dikasih hijauan segar, teman-teman, karena ini sistemnya breeding. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau di Lampung ini, Lampung Timur khususnya, Desa Bandar Agung, pakan ini cukup melimpah, baik rumput apalagi daun singkong. Jadi setelah dikasih silase seperti ini, nanti sore masih akan disusul dengan hijauan segar. Terus silase itu sendiri sifatnya bisa jadi stok. Pas ngarit dapat banyak, itu kalau disimpan tanpa dimasukkan ke plastik ataupun tong, itu biasanya daun singkong akan busuk, teman-teman. Nah, itu sayang. Makanya alternatif yang paling aman itu dibikin silase. Dibikin silase juga tidak harus memiliki chopper. Teman-teman bisa dengan metode daunnya itu diprotoli, kalau bahasa Jawanya diprotoli dari rantingnya itu, dari kayunya itu, kemudian masukkan ke plastik atau tong. Atau kalau di chopper hasilnya seperti ini. Jadi kayu-kayunya juga ikut tercacah lembut dan ini pun dimakan oleh kambing. Seperti itu, guys ya, untuk silase. Silase yang bagus itu minimal 15 hari itu sudah bisa dibuka, udah jadi silase, diberikan ke kambing. Ataupun ada yang sistemnya itu cuman untuk pengawetan aja, setelah dicoper dimasukkan ke plastik 3 hari karena nggak ada pakan, terus diberikan ke kambing. Nah, breeding seperti ini, teman-teman, juga penting sekali pemberian minum ya. Untuk minum sendiri, teman-teman bisa tambahkan garam. Rata-rata itu peternak memakainya garam saja. Tapi kalau teman-teman pengen bawahnya ini atau kohenya ini tidak terlalu bau oleh air seni si kambing, ini teman-teman bisa tambahkan pada minumannya itu gula merah atau E4 ya, teman-teman ya. Ini bisa mengurangi bau dari kencing kambing. Untuk pemberian minum, ada yang sistem 1 hari sekali, ada yang 2 hari sekali.
atau kondisional. Ketika musimnya penghujan, biasanya kambing ini tidak dikasih minum karena cuacanya cukup dingin. Tapi ketika musim kemarau, karena kondisinya panas, kambing lebih sering dikasih minum, guys. Kontrol untuk parasit, teman-teman. Parasit yang dari dalam itu kita seringkali mendengar cacingan. Tanda-tanda kambing cacingan itu biasanya bulunya jegrik, atau kambing makannya doyan tidak gemuk-gemuk. Nah, ini yang seperti ini terindikasi terserang cacing ya, teman-teman ya. Nah, obat cacing sendiri metode tradisional di kampung kami, makainya yang sasetan harga 1000, itu namanya obat cacing U3. Atau teman-teman mau memakai yang spektrum luas, ini namanya Kalbasen. Nah, kalau Kalbasem ini karena spektrum luas, dia membasmi cacing dalam pencernaan sekaligus jika terserang cacing hati. Tapi kalau obat cacing yang U3 ini sifatnya hanya membasmi cacing yang ada di dalam perut saja. Dia tidak mampu untuk membasmi cacing hati ya, teman-teman. Jadi Kalbasen yang bagus, teman-teman, untuk obat cacingnya. Tapi kalau teman-teman pakai U3 ya monggo, karena kalau di daerah kami kebanyakan pakai U3 saja, bukan yang jenis Kalbasen. Jadi ada pilihan, teman-teman, mau pakai sistem, mau pakai obat cacing yang jenis mana, karena ada banyak ya, teman-teman ya. Itu yang bentuknya keras itu pil, yang untuk obat cacing sapi itu pun bisa dipergunakan untuk kambing, guys. Nah, ini kandang sangat rapi ya, teman-teman. Ini peternak memang rajin. Tuh, dilihat dari atasnya sini kelihatan seperti ini, atasnya dipotong rata. Nah, ini rapi bener peternaknya, guys. Ini seperti ini. Sebelah kanan saya, terus saya perlihatkan sebelah kiri juga seperti ini. Plus teman-teman bisa lihat di bawah ini hampir tidak ada sampah. Jadi peternak ini sangat menjaga kebersihan, guys. Karena dengan menjaga kebersihan seperti ini, tentunya kesehatan kambing ini lebih terjaga. Kembali soal parasit tersebut, jika yang dari luar itu biasanya kambing ini sering terserang gatal-gatal ya, bisa karena kutu, bisa karena gudik. Nah, gudik ini bisa disebabkan yang jelas ya kurang kebersihan, apalagi kalau ada aktivitas ayam, terutama yang angkrem itu akan sangat memicu kambing ini terserang gudik. Tapi bahasa ini tidak memastikan, karena nanti ada beberapa peternak yang punya pengalaman kandang kambingnya itu campur dengan kandang ayam, tapi baik-baik saja, teman-teman ya. Terus gimana cara penanganannya untuk kambing yang terserang kutu? Teman-teman bisa pakai peditop, atau teman-teman bisa pakai pastak ataupun regen, disemprotkan bisa, dipakai mandi bisa ya, teman-teman. Ini untuk kutu dan gatal-gatal biasanya sembuh. Atau teman-teman juga bisa melakukan penyuntikan, yaitu memakai Wormectin. Di sisi lain, teman-teman, ada keunggulan breeding yang di depan tadi lupa saya bahas. Jadi breeding ini enaknya kita ini bisa memulai dari 1 ekor indukan saja. 1 ekor indukan, nanti
sabar dan telaten dipelihara, dia akan beranak, akhirnya menjadi banyak, teman-teman. Inilah kenapa para peternak itu lebih banyak memilih sistem breeding. Dan lagi untuk teman-teman yang punya anak usia sekolah, breeding ini sangat recommended guys ya. Karena nanti kita bisa jual anak-anaknya ini ketika anak kita memerlukan biaya atau untuk bayaran sekolahnya guys. Tapi breeding memang pakannya jauh lebih banyak daripada fattening. Jadi breeding ini selain pakannya banyak, peternak juga dituntut punya waktu lebih, karena ada sistem birahi yang nggak boleh lambat, harus segera dikawinkan. Dan nanti akan ada masalah pemeliharaan cempe, plus kadang terserang mastitis. Nah, kalau mastitis ini sendiri memang agak sedikit sulit penanganannya. Biasanya kalaupun sembuh, tetap yang sebelah itu mati, susunya sudah nggak bisa dimik lagi guys. Belum lagi ada kambing yang istilahnya terserang kejang, cempe itu. Nah, cempe itu kalau sudah terserang kejang kebanyakan mati guys. Adapun kejang itu kemungkinan besar berawal dari tetanus. Tetanus itu disebabkan oleh luka yang terbuka, terutama ketika teman-teman kambingnya beranak seperti ini. Perhatikan pas pusernya itu di hari pertama itu sebaiknya teman-teman dikasih minyak telon ya. Minyak telon bisa, minyak kayu putih bisa, atau alkohol murni bisa, terserah teman-teman. Tapi jangan cuma 1 hari teman-teman, itu sampai kering total. Jadi sebelum kering total, sebelum kering mati, jangan berhenti ngasih obat-obatan tersebut pada pusernya. Karena itu dengan diberi obat, nanti lalat itu nggak mau hinggap teman-teman. Akhirnya kan jauh dari bakteri, plus kalau udah diolesin obat, indukannya itu jilatin biasanya nggak terlalu lama karena dia pahit rasanya. Kan kadang ada yang dijilatin induknya sampai pusernya putus terlalu pendek. Nah, itu kalau udah terlalu pendek seperti itu, kurang dari 5 cm, berkemungkinan besar kambing cempe tersebut akan kejang dan akhirnya mati. Kalau sudah seperti itu, maka teman-teman rugi. Yang harusnya sudah punya ATM, akhirnya harus nunggu sampai 5 bulan lagi untuk mendapatkan peranakan kembali. Jadi kalau segala sesuatu memang bisa diantisipasi, sebaiknya kita antisipasi teman-teman, supaya kita akan mendapatkan untung dari ternak kambing sesuai dengan harapan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini, semoga bermanfaat. Dan saya adalah manusia biasa yang tentunya tidak luput dari sebuah kesalahan. Mohon maaf atas kesalahan dari saya, mohon masukannya supaya teman-teman nanti bisa berbagi ilmu dan bermanfaat untuk sesama peternak di Nusantara. Kita berjumpa kembali pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.